kita mulai tanpa modal. Awal Tanpa Dari nol, uang nol rupiah. Oke guys, sekarang kita lagi nguar. Lah hari ini kita bertemu sama teman-teman. Rame nih. Rame. Sekarang kita lagi di Desa Wisata Tirulor. Nah, di sini teman-teman itu membuat konsep wisata unik, yaitu apa namanya? Tirto Tanjung. Termasuk kegiatannya apa gitu? Driver tour. Permulaan untuk masuk ke wisata itu awalnya gimana? Awalnya dari teman-teman dulu mas, itu lihat potensi wisata di daerah lain, terus kita lihat punya potensi jam itu di bikin wisata gitu, terus ngumpulin teman-teman pemuda semua, jadi kompak setuju gitu buat Wisata buat wisata ini bisa lah karpe gitu. Karpe lagi bisa. Lah itu berarti sekarang udah berapa tahun? Apa berapa bulan? Satu tahun. Mau anniversary sudah. Kalau pengerjaannya lebih dari 1 tahun, tapi 2 tahun. Hampir 2 tahun. Buka. Awal buka. Oh tapi hitungannya awal buka sampai sekarang 1 tahun. 1 tahun. Nah kalau sebelum buka itu dari pembersihan, dari pewarnaan ya. Hampir 2 tahun ini. 2 tahun ini. Jadi setahun sendiri persiapannya. Yang paling susah ya persiapan dari lahan loh. Maksudnya dari tempat apa pembersihannya apa? Ya pembersihan. Pembersihan. Banyak bambu-bambu itu loh Pak. Oh yang samping-sampingnya Ya bambu-bambu. Kan emang dulu kan bentuknya nggak seperti ini, banyak tumbuhan liar, tinggi-tinggi kayak gitu kan. Itu yang paling susah. Apalagi kan kita manual loh mas. Oh berarti kan semua pemuda ya Pemuda. Semua pemuda ya. Awalnya berapa banyak yang ikut bantu-bantu? Semua ya mas. Banyak kok. caranya sih nggak langsung banyak. Jadi hampir setiap datang itu pasti ganti orang. Jadinya kita nggak bisa nentuin setiap datang berapa banyak orang itu nggak pasti. Setiap minggu datang berapa? Dulu kerjanya kita memang setiap minggu. Setiap minggu kalau datang mungkin antara bawah ya 15 lah, 10 sampai 15 orang pasti cuma segitu. Tapi nanti minggu depan udah ganti orang lagi gitu. Ya, kalau total semua ya banyak ya. Kadang ya maksudnya gak sih yang bisa pagi, yang bisa sore, datang sore gitu. Berarti kan kalau kayak gitu kan ada tim intinya loh. Yang tim gembleng intinya loh. Maksudnya awalnya sopo-sopo sih. Kita nggak mau lah. Sebenarnya kalau disebut tim inti itu nggak ada. Tapi sebenarnya semua sama rata. Sama. Tapi kalau sekarang karena kita sudah jadi pelaku wisata, mau nggak mau kan kita harus ada organisasinya, strukturnya Pordarwis, dan di situ kita ada tim Yudis, sekaligus ada tim anggota yang lainnya juga. Nah kalau yang dipersulitkan di awal itu yang pembersihan lahan, masalah dari penerimaan masyarakat atau gimana? Penerimaannya Sulit kabeh. Apa kabeh? Sulit tanam kawin. Terus ngajak wong-wong sing liyane kan buat itu ya masyarakat yang paling kelihatan itu penjual. Dulu nggak mau orang mau jualan apaan. Nah soalnya nggak ada prospek ke depannya pikirnya. Soalnya nggak ada gambarnya. Kalau udah ada gambarnya mesti sadar sendiri. Tapi kalau sekarang gimana penerimaannya? Ya alhamdulillah mulai ada yang bukannya ada pasti berebut mau gitu. itu
Itu yang paling terlihat ya dari segi ekonomi. Kalau dari support sih sekarang udah mulai ayo support. Jadi dari beberapa penduduk ini nggak hanya support secara material berupa uang kayak gitu ya. Jadi teman-teman kemarin kayak pelanggan juga ngasih punya pohon, jadi kasih pohon buat kayu, buat berarti apa yang bisa dibantu mereka kasihkan walaupun cuma barang ya. Iya. Soalnya udah mulai tahu dan udah mulai tahu pemuda seperti ini udah bisa dapetin uang sendiri dari desa gitu. Kita mulai tanpa modal. Awal Nol, uang nol. Ya. Nah itu beli alat ini. Beli alat ini. Ini pertama dulu bukan Pinjam. Sewa itu apa pinjemin? Pinjam dari teman. Pinjam dari teman. Cuma 10 biji, 10 pasang, 10 pasang pelampung, 10 pasang, 10 pelampung, ban sama helm. 10. Iya, 10 pasang. Itu pun dipakai untuk pembukaan hari pertama. Dua kali. 2 hari setelah itu dikembalikan. Dan setelah itu pusing lagi. Tapi kan setiap buka pasti ada uang kas. Iya. Uang kas lah. Iya benar. Jadi setiap minggu hari minggu buka kan kita. Jadi setiap hari minggu kita selalu ada target apa yang harus kita beli gitu. Salah satunya helm ini sama pelampung sama ban. Itu yang paling penting. Dari dulu nggak punya tapi sekarang kita udah punya kurang lebih 45 terus pelampung itu kurang lebih ada 20 sama ini juga setahun lagi ya. setahun. Setahun libur corona. Libur corona tuh. Berarti belum ada setahun. Belum ada. Kan 6 bulan. Itu pas waktu corona pun kita juga nggak libur langsung, nggak ada aktivitas. Jadi kalau dilihat di Instagram kita masih ada aktivitas ya teman-teman. Mulai bentuk bangun taman, Tetap pembenahan. Sebenarnya kegiatan tetap ada. Tapi enggak membuka wisatanya. Nah kalau mau mulai dari Pok Darwis, berarti kan awal wisata dibuka belum jadi Pok Darwis ya? Pemuda. Masih pemuda ya? Iya, masih pemuda. Nah itu masuk ke Pok Darwis itu gimana? Ada link dari teman atau ada share dari teman-teman atau gimana? Awalnya itu cuma perizinan, masalah perizinan dari tanahnya sendiri kan diwajibkan kita ada kelompok yang biar yang mendukung dari perizinan sama juga. Tapi kan kita kalau dari kelompok dari desa kayak apa itu Karang Taruna kan kita nggak bisa. Taruna kan satu desa furan, sedangkan kita mayoritas yang di desa Satu dusun dengan rejo tepatnya. Dan memang dari tahun-tahun sebelumnya kita dari teman-teman yang ada di dusun ini, pemuda baik cewek sama cowoknya itu udah punya kegiatan rutin, yaitu peringatan dari besar nasional seperti Agustusan. Jadi kita berangkatnya bisa dibilang mulai dari situ juga. Akhirnya disaranin pakai ya itu produk lebih lebih formal mungkin ada karena ada perizinan. Iya, ada perizinan. Awal pengurusannya susah ya Pok Darwis. Sempat reshuffle. Berapa kali? Dua. Permasalahannya di mana? Permasalahan di internal ya. Internal gini loh, internal. Sebenarnya kita tuh kayak mendukung semua ini sebenarnya kalau mau jadi ketua semua jadi ketua. Tapi kan kita harus milih salah satu. Kalau yang ditunjuk salah satu kita nggak mau. Pasti kan mikirnya kita tuh sama, mulai dari awal semua sama gitu. Akhirnya ya wis terpaksa dipilih dengan salah satu itu, terus semuanya juga malah seneng dengan itu ya wis akhirnya dibentuk kelompoknya tadi. Sama dulu sih masih belum paham terkait dia dimasukkan di bagian si ini terkait dokumentasi itu masih belum paham, makanya kayak kurang cocok kalau di situ mas, kalau ganti kayak gitu. Nah, kita kan belum memperkenalkan ketuanya kita kan sebenarnya. Oh iya. Saya silakan. Insya Allah tahun depan mau menikah. Mau. Nah, balik lagi kalau berarti kan persulitnya di internal ya. Nah, kalau kan banyak orang yang nggak tahu Pok Darwis. Pok Darwis itu apa sih? Habis itu kalau ngurusnya lewat mana sih? Kalau dari teman-teman sendiri.
Kalau dari teman-teman sendiri, kita Pordarwis harus ada SK dari desa dulu, baru kita naikkan ke Pemkab Dinas Pariwisata. Terus dari Dinas Pariwisata nanti kita laporan juga ke provinsi juga. Kan di Jawa Timur kan juga ada ini ya, paguyuban Pordarwis. Iya, Pordarwis. Kita juga lagi proses ke situ juga. Kemarin kita Jambore Pordarwis, kita juga ikut dan mewakili Kabupaten Kediri dari wisata ini. Jadi ketemu sama banyak teman-teman dari Jawa Timur yang wisatanya wow, mulai dari itu ya BTS, iya, Bromo Tengger Semeru itu luar biasa. Dari situ kita juga udah, kan aku juga sempat foto-foto ke teman-teman, ini orang beberapa gambaran pulang pun juga tak bawain brosur dari mereka, terutama goalsnya kita sekarang kan masih bentuk wisata desa. Terus ke depan kita juga pengen buat desa ini lebih baik lagi bersama teman-teman dari teman-teman buat desa wisata biar kompleks kan, karena banyak ternyata potensi kalau kita lihat tuh, tinggal ditata. Terus teman-teman ayo bareng-bareng gerakan, insya Allah nanti bikin paket. Soalnya kan udah ada yang meledak satu, meledakin yang lainnya. Ya satunya udah ngalirin yang satunya lagi. Untuk turun izinnya itu cepet nggak? Kalau turun izinnya ini masih belum turun sebenarnya. Tapi cuma suratnya udah platformnya namanya udah kan gitu, nomornya. Karena ini terkendala sama ini masa pandemi ini. Tapi kita udah follow up terus dari Pemkab sendiri juga udah tahu. Tinggal di follow up lagi. Lah kan biasanya kalau setiap izin tuh ada sesuatu yang harus diujikan. Itu ada nggak kalau Pordarwis atau desa wisatanya harus diapakan atau setiap bulannya harus gimana? Mungkin dari keaktifan masyarakatnya sendiri ya. Nah, contohnya sih pasti maksudnya kalau ada kelompok kan pasti ada minimal susunan nama-nama kelompok semuanya pasti ada. Berarti keaktifannya kelompok itu pasti nanti dinilai dari organisasi juga. Mungkin penilaiannya sih dari situ. Kalau komunikasi kita sama Dinas Pariwisata udah jalan di sana sekarang. Bahkan beberapa kali kita udah didatangin juga, dikasih arahan juga. Bahkan kemarin pas waktu kita lagi bingung kan menentukan gimana ya, kita kalau berhenti terus kita nggak dapat pendapatan kalau masa-masa pandemi seperti ini kan. Kemarin kan kita ditakutkan karena itu. Terus beberapa teman-teman yang dari dinas pun juga memberikan arahan, terutama terkait dengan protokol kesehatan dari prokes COVID-19 itu sendiri. Akhirnya kita siapkan, benar-benar kita uji coba juga sampai sekarang bisa jalan juga. Lah kalau dari sekarang sendiri kan udah mulai ramai. Awal booming itu marketing kalian gimana? Awalnya sosial media. Iya, awalnya kita kan orang kampung. Orang kampung. Bukan masalah dari kita sendiri, dari pengunjung ya, dari pengunjung sendiri ya. Akhirnya dia posting sendiri video di YouTube. Awal kita buka dulu masih belum punya Instagram. Terus akhirnya karena udah tahu, terus kita mau benar-benar belajar cara gimana motret yang baik, yang bagus. Promosi. Akhirnya kita buat Instagram, Facebook itu, YouTube juga sekarang lagi jalan. Sekarang mantep ya kan, kita nggak buru-buru fee, cuma kan kita minimal dikenal marketing. Kalau fee alhamdulillah, kalau belum aja sama ini sih promosinya kita itu ini kerjasama sama teman-teman di admin juga, makanya beberapa kali kan di repost itu juga sangat membantu banget. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah repost. Sama ada juga ya yang youtuber juga kayak sekarang ini ya kan. masih newbie. Kalau gini terima kasih loh. Bayar loh nanti. Kalau ini pakai gorengan. Lah kan ini nama kalian tuh susah penyebutannya. Tirto Tani Joyo. Tirto Tani Joyo dengan ejaan lama. Jadi tulisannya DJOJO gitu Mas. Sebenarnya artinya sendiri gimana? Kalau masalah artinya, ini kan Tirto artinya air. Tani kita pertanian karena basic dari desa kita ini adalah pertanian. Joyo atau Joyo ini kejayaan. Jadi kita kepingin melalui wisata ini tuh berharap bisa benar-benar jadi yang berdampak sama semuanya lah, mulai dari pertanian dan lain yang dari desa ini, membawa kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan
sampai bisa punya jodoh, bisa nikah. kayak tadi Emang karena basicnya kita kan di badan sungai, apalagi kan sungainya ini kan sungai milik termasuk dari aliran 9 sumber ya, irigasi wisata kita lokasinya di Dam Induk untuk irigasi pertanian di desa-desa lainnya bawah desa sini. Lah itu panjang jalurnya. Kalau yang kita gunakan kurang lebih 1 km. Bawah ini udah kemana-mana mas. Berarti makanya kalau atas punya kita dimatikan nanti yang bawah mati. Banyuku piye? Jalurnya itu sebenarnya lewat belakang rumah yang kalau terus sebenarnya kan bisa diperpanjang kan? Bisa diperpanjang. Rencana kita mau perpanjang juga sih mas. Nunggu ketuanya nikah dulu. Perpanjang apa? Kalau dari segi memperpanjang itu kan maksudnya dari awal kan masyarakat sendiri kan susah untuk yang penjelasan. Dulu kan semuanya MCK kan semua di sungai. Sekarang ada program baru, semua setiap rumah harus ada MCK di rumah. Jadinya sekarang kita kalau untuk pengunjung ya takutnya pasti mikirnya kan masih macam-macam. Ada yang mengambang. Apa itu? Maksudnya dari dulu udah nggak ada aman. Kita udah ada perjanjian dari masyarakat setiap hari Minggu dari pagi jam 7 sampai jam 4 itu nggak boleh digunakan kegiatan apapun. Kalau sekarang kan dari desa sudah dibuatkan MCK umum. Bukan pribadi orang. Secara umum. Jadi 5 rumah atau MCK. Dan untuk emang kondisi wisata kita kan paling ujung, paling induk. Sebelah sana pun lingkungannya sawah, nggak ada rumah, jadi aliran bersih. Kalaupun kotor paling rotan alam, daun-daun atau enggak ya orang iseng soalnya kita ini kan selain punya river tubing kita juga punya taman minion, terus ada ini kan Tirto Kayangan ini yang jarang itu loh yang sebelah taman ya. Soalnya itu kalau pagi itu kita biasanya ngelihat ada bidadari air itu bahaya kalau jalan terus airnya biasanya meninggalkan sesuatu. Apa mbak menari atau mbak jongkok? Jangan jelas. Tapi
Tapi kalau bagi orang kota itu justru sesuatu yang jarang Culture bos, culture yuk. Kearifan pemandangan yang sangat indah yang jarang ditemui di kota-kota. Ada lagi parfum alami. Kandang sapi. Bahkan berarti kalau sekarang udah nggak masuk ke aliran ya? Enggak Enggak. Aman. paling kalaupun menggunakan sungai Dari untuk biasa. cuci baju atau nggak apa-apa. kan nggak beda kan Beda kan. itu pun di luar hari Minggu mas. Kalau hari Minggu kita memang udah ada perjanjian semua. Kita lewat dari RT ke rumah-rumah, kita ke rumah jadinya bilang kalau emang hari Minggu kita harus free semua sungai. Nah, dalam satu jalur itu berapa RT? Satu. Gampang lah. Berarti kan udah mulai semua udah mulai mengenal lah. Iya. Mulai bantu sih. Bentuk dukungan dari masyarakat seperti itu. Dari pinggiran sungai sendiri itu yang menanam bunga bukan dari wisata. Dari lingkungan sendiri. Ya, dari lingkungan sendiri. Masa seindah mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin. Semua ngerti besok-besok kayak lambu. Jogja, Jogja. Milian Jogja. Mungkin rencana dan harapan. Untuk yang mau endorse ya. Endorse lampu. Buat yang mau jadi sponsorship boleh. Info di bawah, info di bawah. Bawa sini. Ada gorengan. Berarti kalau sekarang udah berapa warung yang udah kerjasama? 12 ya. 12. Itu tapi masih di area pintu masuk ya? Apa kalau pintu Area masuk? wisata. Area wisata. Dan itu diwajibkan semua warga sini. Tidak boleh Enggak ada warga luar. Nah, kalau penataannya kalau ada jaga kebersihan atau apa itu itu udah ada jadwal. Jadwal kayak minimal kalau buka hari Minggu ya, Sabtu harus bersih-bersih. Minggu pagi. Meskipun dari penjual memberi uang kebersihan, tapi setiap hari Sabtu semua kerjasama bersih-bersih soalnya tanpa terkecuali. berarti kan semua tetap bersih-bersih, Iya, bersih semua, cuman ada pemasukan juga untuk pengurus juga kan pasti kan. Itu pemasukan pun ya mungkin Untuk pengembangan juga. Ya jadinya ini Jadinya salah satunya.